Pasien COVID-19 yang meninggal dunia di Provinsi Riau dalam beberapa hari ini hampir setengahnya merupakan pasien yang sebelumnya melakukan isolasi mandiri di rumah. Hal ini disampaikan juru bicara Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 Riau, Dr. Indra Yofi, Selasa 13 Juli 2021 di Pekanbaru. Karena itu, lanjut Yofi, pihaknya perlu menyampaikan ke masyarakat apa saja yang harus dilakukan selama menjalani isolasi mandiri. Lebih lanjut, menurut Yofi, COVID-19 memiliki masa inkubasi rata-rata 14 hari, sedangkan puncaknya itu akan terjadi di hari ke-8 atau ke-9. Inilah yang harus diwaspadai masyarakat yang menjalani isolasi mandiri di rumah. Menurutnya, ada beberapa tanda atau gejala pasien isolasi mandiri di rumah harus datang ke rumah sakit. Pertama, demam yang terus-menerus dan demam yang naik turun. Kedua, batuk yang terus-menerus terjadi. Ketiga, dada terasa berat dan sesak napas. Lebih lanjut, menurut Yofi, saat ini kapasitas rumah sakit di Riau masih memenuhi syarat, di mana jumlah ruang isolasi yang terpakai di rumah sakit untuk merawat pasien COVID-19 masih di bawah 60%. Karena itu, ia berharap masyarakat jangan khawatir rumah sakit penuh, karena rumah sakit masih memiliki ruang isolasi dan ketersediaan oksigen juga masih cukup. Kalau kita melihat data ini, kemudian dari laporan-laporan yang diterima, ada setengah pasien yang meninggal itu sebelumnya menjalani isolasi mandiri. Ini kami juga harus menyampaikan ke masyarakat apa saja yang harus dipantau selama menjalani isolasi mandiri. COVID-19 itu mempunyai masa inkubasi kurang lebih 14 hari, rata-rata 14 hari. Puncaknya itu biasanya akan terjadi di hari ke-8 atau hari ke-9. Nah, inilah yang harus diwaspadai masyarakat yang menjalankan isolasi mandiri di rumah. Tanda-tanda atau gejala-gejala yang merupakan suatu tanda pasien tersebut harus datang ke rumah sakit. Yang pertama, demam yang persisten. Demam yang naik turun. Demamnya naik, terus dikasih obat, turun sebentar, terus naik lagi. Begitu terus. Naik, turun, naik, turun, naik, turun. Jadi harusnya demam dikasih obat, turun, terus dikasih obat lagi, turun, makin lama makin hilang. Jadi bukan naik turun gitu ya. Yang kedua, batuk yang persisten. Batuk persisten itu batuk yang terus-menerus terjadi. Tiap 5 menit batuk, tiap 5 menit batuk. Itu suatu tanda kalau kondisi tersebut tidak boleh dibiarkan dan harus menjalankan perawatan di rumah sakit. Yang ketiga, dada terasa berat sampai terasa sesak. Jadi diawali dengan dada terasa berat, sesaknya misalnya belum muncul, tapi dadanya sudah mulai terasa berat, itu harus datang ke rumah sakit. Apalagi kalau sudah muncul sesak nafas. Nah, kondisi di Provinsi Riau sejauh ini, saat ini, jumlah angka kapasitas rumah sakit masih memenuhi syarat. Jumlah ruang isolasi kita yang terpakai buat pasien-pasien yang dirawat di rumah sakit, itu masih di bawah 60%. Jangan sampai masyarakat atau saudara-saudara kita menjalankan isolasi mandiri, kemudian meninggal di rumah tanpa mendapatkan pertolongan. Ini kami mengharapkan, jangan khawatir, rumah sakit masih mempunyai tempat, oksigen kita masih cukup untuk di Provinsi Riau. Sejauh ini, sampai saat ini, masih cukup. Jadi tidak ada alasan kalau memang rasanya tidak memungkinkan di rumah, kondisinya lemes, nggak bisa makan nggak bisa, karena memang gangguan pengecap itu bikin orang nafsu makannya jadi turun, apalagi pada orang-orang tua, nafsu makan turun, kemudian rasa hausnya juga berkurang, terjadi dehidrasi. Ini tidak boleh dibiarkan. Jadi kami mengharapkan jangan sampai kejadian-kejadian pasien meninggal selama menjalankan isolasi mandiri tanpa bisa ditolong dengan fasilitas kesehatan yang standar, itu jangan sampai terjadi di Provinsi Riau. Prima Ermat, Tim Liputan Barabas melaporkan.